Halo teman-teman, selamat datang di materi kelompok 5 berjudul Komputer Audit. And this is our team. Adik Garini, Febrida Putri, Amelia Ivana, Zeynep Caroline, Ana Elop, dan Elisa Regita. Markisub, mari kita masuk ke pembahasan materi. Baik teman-teman, apa itu PDE? PDE merupakan singkatan dari pemrosesan data elektronik. Di dalam PDE terjadi proses input masukan, penyimpanan, pengelolaan yang mencakup kalkulasi, klasifikasi, dan manipulasi data atau fakta. Karena yang diolah atau diproses adalah data atau fakta, tentu saja data atau fakta tersebut harus dibentuk sesuatu yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya unsur PDE. Untuk mengolah data menjadi informasi diperlukan prosedur-prosedur yang disebut program. Untuk macam-macam program menurut jenis pemakaiannya, yang pertama sistem operasi. Program yang dibuat untuk melakukan dasar operasi. Yang kedua, program paket untuk memudahkan para pemakai dalam melaksanakan pekerjaan. Ketiga, program aplikasi untuk memudahkan suatu data dalam aplikasi khusus. Selain itu, unsur manusia atau brainware merupakan unsur penting dalam adanya PDE, seperti sistem analis, pemrograman, dan operator. Karena tanpa adanya manusia, perangkat keras maupun perangkat lunak yang canggih pun tidak akan ada gunanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal menurut standar profesional akuntan publik seksi 31.4 nomor 5 sampai dengan 9 tentang pengendalian internal atas pengelolaan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian internal secara keseluruhan, baik mencakup prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Pengendalian internal ini merupakan sebuah pendahuluan yang dimana memiliki 4 tujuan, yaitu untuk melindungi aktiva, untuk mengecek kecermatan dan kendala data akuntansi, untuk meningkatkan efisiensi usaha, untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada prosedur pengendalian manual dan komputer internal yang terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini adalah pengendalian yang menyeluruh yang berdampak terhadap lingkupan pemrosesan data elektronik yang terdiri atas 6 pengendalian. Yang pertama ada pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi ini bertujuan untuk memenuhi pengendalian internal yang berupa pemisahan tugas yang memadai yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakcocokan fungsi personel, kemudian untuk mencegah adanya akses yang tidak sah terhadap peralatan komputer, program, dan file data yang digunakan oleh karyawan pemrosesan data elektronik atau si pemakai tersebut. Yang kedua ada pengendalian administratif. Manfaat dan tujuan pengendalian internal yang ingin dicapai dari pengendalian ini adalah sebagai berikut. Yang A, untuk memberikan kerangka untuk mencapai tujuan sistem informasi secara keseluruhan, memberikan arah pengembangan sistem informasi, dan menggambarkan sumber-sumber daya yang diperlukan melalui pembuatan rencana induk. Yang B, untuk menyediakan seperangkat prosedur yang menggambarkan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat. Yang C, untuk menyediakan pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, sehingga menghasilkan personel komputer yang andal dan kompeten. Yang D, untuk memberikan kesatuan standar dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem komputer sehingga kekacauan dan kegagalan dapat ditekan. Ketiga, ada pengendalian pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem. Pengendalian pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem ini diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan melalui proses otomatisasi dengan semestinya. Selanjutnya, yang kelima itu ada pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi ini berhubungan dengan dokumen dan catatan yang dirancang oleh perusahaan untuk menggambarkan aktivitas pemrosesan komputer. Kenapa dokumentasi ini sangat penting? Karena dokumentasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Nah, dokumentasi yang dimaksud itu bisa seperti penjelasan dan flowchart dari sistem dan program, kemudian bisa instruksi operasi untuk operator pada komputer,
lalu prosedur pengendalian yang harus diikuti oleh operator dan si pemakai, dan uraian serta sampel dari input dan output yang diminta. Selanjutnya yang keenam itu ada pengendalian keamanan, di mana pengendalian keamanan ini adalah program yang berkaitan dengan sistem informasi yang diperlukan untuk tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi. Yang termasuk ke dalam pengendalian keamanan itu seperti perangkat keras, aplikasi, dan lain-lain. Jika pengendalian ini lemah, maka akan memberikan efek atau pengaruh yang buruk terhadap pengendalian aplikasi. Karena alasan inilah, si auditor akan memeriksa pengendalian aplikasi jika terdapat hasil penilaian terhadap pengendalian umum yang dirasa atau menunjukkan hasil yang lemah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengendalian aplikasi. Apa itu pengendalian aplikasi? Pengendalian ini berhubungan dengan tugas spesifik yang disajikan oleh komputer, di mana jenis pengendalian ini didesain untuk memberikan jaminan bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data oleh EDP disajikan dengan wajar. Yang termasuk ke dalam 3 kategori ini yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang pertama ada pengendalian input, di mana pengendalian ini didesain untuk memberikan jaminan bahwa data yang diterima untuk diproses telah diotorisasi secara sah. Setiap pemasukan transaksi harus diotorisasi dan disetujui sehubungan dengan otorisasi manajemen umum dan khusus. Selanjutnya yaitu diubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah dimasukkan dengan benar dan data yang dikonversi adalah valid atau sah. Yang selanjutnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan, atau pengendalian diperlukan untuk meyakinkan bahwa input data tidak hilang, ditambah, diduplikasi, atau berubah selama perpindahan antara langkah proses atau antar departemen. Yang selanjutnya itu melalui koreksi kesalahan, di mana koreksi dan perbaikan kembali data yang salah sangat vital dalam keakuratan catatan akuntansi. 2. Pengendalian pemrosesan. Jenis pengendalian ini dirancang untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan komputer telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk aplikasi termaksud. Artinya, semua transaksi yang diproses telah diotorisasi. Transaksi yang tidak diotorisasi akan ditolak dan tidak ada transaksi tanpa otorisasi yang ditambah. Pengendalian pemrosesan mempunyai banyak bentuk, tetapi kebanyakan telah diprogram dalam software aplikasi yang digunakan, antara lain program cek untuk mendeteksi hilang atau tidak terprosesnya data, program cek untuk menguji perhitungan aritmatika, program cek untuk menjamin ketetapan posting. 3. Pengendalian output. Pengendalian output dirancang untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan adalah benar dan hanya personel yang memiliki hak yang menerima output. Prosedur pengendalian output adalah sebagai berikut. 1. Penyeleksian segera atas output untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. 2. Output harus segera diserahkan ke bagian kontrol dan didistribusikan oleh orang-orang yang berwenang kepada pemakai output yang berhak. 3. Output kontrol total direkonsiliasi dengan input kontrol total untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau ditambah selama proses atau transmisi data. 4. Semua formulir yang penting seperti faktur tagihan, pembayaran harus dipranomori dan dipertanggungjawabkan. 5. Output yang sangat sensitif yang tidak boleh diketahui oleh karyawan pusat komputer harus dihasilkan oleh alat output yang diletakkan pada tempat yang aman di luar komputer. 6. Menempatkan prosedur yang menghubungkan pemakai jasa komputer dengan data control group untuk memberikan feedback atau disebut juga dengan umpan balik melalui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Lalu selanjutnya ada konsep-konsep pemeriksaan PDI. Selanjutnya terdapat definisi audit PDI. Audit PDI adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer perusahaan mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan perusahaan secara efektif, dan menggunakan aktiva perusahaan secara tepat. Selanjutnya terdapat 3 metode EDP audit. Yang pertama, audit around di komputer.
Auditor melaksanakan penelaahan, pengendalian internal, dan pengujian atas transaksi, serta prosedur verifikasi saldo. Terdapat juga keunggulannya. Yang pertama, ada pelaksanaan audit lebih sederhana. Yang kedua, auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilihat dengan mudah untuk melaksanakan audit. Terdapat juga kelemahannya. Yang pertama, umumnya database mencakup jumlah data yang banyak dan sulit untuk ditelusuri secara manual. Yang kedua, tidak membuat auditor memahami sistem komputer lebih baik. Yang kedua, ada audit through di komputer. Auditor menguji dan menilai efektivitas prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketepatan proses di komputer. Terdapat keunggulannya. Yang pertama, pelaksanaan audit lebih sederhana. Yang kedua, auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dilihat dengan mudah untuk melaksanakan audit. Terdapat juga kelemahannya. Yang pertama, umumnya database mencakup jumlah data yang banyak dan sulit untuk ditelusuri secara manual. Yang kedua, tidak membuat auditor memahami sistem komputer lebih baik. Yang terakhir, ada audit with the computer. Auditor melakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit. Terdapat keunggulannya. Yang pertama, dengan menggunakan audit berbasis komputer, maka hasil yang diperoleh dapat memberikan informasi dan analisis atas data yang diuji. Yang kedua, teknik audit berbasis komputer mampu dalam melaksanakan pemeriksaan keseluruhan transaksi. Terdapat juga kelemahannya. Yang pertama, waktu relatif lama dan pembelajaran dalam mempelajari teknik audit yang berbeda dari pemeriksaan manual. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang audit dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan PDE. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Pemeriksa harus menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Semua kekayaan aset dilindungi dengan baik, terjamin integritasnya, serta terdapat pengendalian intern yang memadai. Dalam melakukan pemeriksaan PDE, pemeriksa harus melakukan tahapan-tahapan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Dengan melakukan tahap ini, diharapkan dapat melakukan pemeriksaan yang efisien dan efektif, serta mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, peninjauan pendahuluan. Dengan melakukan ini, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi mengenai data umum objek pemeriksaan, termasuk sistem akuntansinya. Yang ketiga, analisis aplikasi. Dimaksudkan agar pemeriksa memahami kaitan antara aplikasi dengan pelaksanaan objek pemeriksaan. Yang keempat, penilaian pengendalian intern. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi, seperti kesalahan laporan, penyimpangan dari prinsip akuntansi, inefisiensi, kerugian, kehilangan dan bahkan terhentinya kegiatan usaha, mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, dan merancang pengujian-pengujian substantif. Yang kelima, pelaporan. Ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian pemeriksaan PDE, di mana pada tahap ini pemeriksa dapat menyampaikan apa yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang selanjutnya dipakai untuk memberikan saran-saran perbaikan dan penyampaian pendapat atau opini. Teknik-teknik pemeriksaan PDE. Pertama, teknik pengujian dengan data simulasi. Kedua, teknik pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Ketiga, teknik simulasi paralel dengan membuat simulasi dan memanfaatkan program yang disusun pemeriksa. 4. Teknik pemasangan modul pemeriksaan. 5. Teknik pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan. 6. Teknik metode tracing dengan sistem aplikasi untuk menguji kebenaran data. 7. Teknik pemetaan, di mana dapat diperiksa bagian mana dari pemrograman tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Kecurangan dalam organisasi PDE. Kecurangan komputer adalah hal kecurangan yang berkaitan dengan segala kegiatan dengan komputer, yang meliputi manipulasi data dan pemrograman serta perangkat keras. Manipulasi data dan program dapat berupa pengerusakan, sabotase, penyadapan, penyisipan, pengubahan, penghapusan, dan pemalsuan. Sedangkan kejahatan terhadap perangkat keras lebih banyak pada pengerusakan dan pemalsuan. Untuk mendeteksi adanya suatu kecurangan, pemeriksa wajib mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kecurangan.
siapa yang mungkin melakukannya, dan gejala-gejalanya. Tindakan berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan dapat dilaksanakan jika hal-hal di atas telah diketahui. Jika gejala telah diketahui, pemeriksa dapat merancang program pemeriksaan dan menelusuri semua gejala kecurangan yang diamati. Dan selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus tentang audit sistem informasi aplikasi penjualan tunai pada PT AJ. Dalam kasus ini, diketahui perusahaan PT AJ didirikan pada tahun 1970 dalam bentuk toko elektronik kecil. Kemudian, semakin maju dan berkembang, akhirnya oleh penerusnya pada tanggal 17 September 2004 diubah menjadi perusahaan terbatas. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan barang-barang elektronik secara tunai. Perusahaan ini berlokasi di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Perusahaan memiliki beberapa anak cabang seperti di Bendungan Hilir, Kramat Jati, Ciledug, Ciputat, Depok, dan WTC Mangga 2. Pembahasan mengenai audit sistem informasi sangat luas, maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi hanya pada audit sistem informasi penjualan tunai. Pelaksanaan audit dilakukan dengan metode audit around the computer, melalui pengujian dan pengevaluasian pengendalian manajemen, kemudian input dan output sistem aplikasi pada perusahaan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka dalam proses bisnis dibutuhkan sistem pengolahan informasi yang baik, agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, adanya audit sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan informasi bisnis yang dibutuhkan perusahaan secara efektif dan efisien, serta akurat, seperti pada perusahaan dagang PT AJ. Dan selanjutnya, kita akan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan metode Object Audit Around the Computer. Tujuan audit sistem informasi penjualan tunai yang pertama itu ada mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem informasi penjualan tunai. Yang kedua, memastikan bahwa sistem penjualan menghasilkan output sesuai dengan input, sehingga menjamin keakuratan data pada sistem aplikasinya. Yang ketiga, mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ditemukan di dalam sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dan permasalahan yang terjadi pada sistem aplikasi penjualan tunai pada perusahaan. Dan selanjutnya, rencana kerja audit. Yang pertama, menentukan ruang lingkup audit sistem informasi penjualan tunai. Yang kedua, persiapan audit di lapangan dengan memperkenalkan diri dan memberitahukan maksud serta tujuan kedatangan kepada manajer operasional perusahaan. Dan yang terakhir, membuat kuesioner sesuai dengan ruang lingkup. Dan yang selanjutnya ini akan membahas instrumen pengumpulan bukti audit. Bukti-bukti audit diperoleh dari manajer dan karyawan yang berkepentingan dalam sistem informasi penjualan tunai. Pengumpulan bukti dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama kuesioner. Kuesioner ini dibuatkan dalam bentuk checklist yang berisi daftar pertanyaan tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tentang sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap manajer dan karyawan yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai gambaran secara rinci siklus penjualan tunai, bagaimana prosedur dan sistem informasi yang sedang berjalan, serta memberikan pertanyaan tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yang berjalan di perusahaan. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Dilakukannya observasi untuk mengetahui gambaran umum perusahaan. Pengamatan terhadap sistem informasi penjualan tunai yang sedang berjalan pada karyawan yang berwenang. Dan selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan manajer operasional perusahaan, bahwa fungsi yang berhubungan dengan aplikasi penjualan tunai yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima orderan dari pembeli, mengisi faktur penjualan, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi penerimaan. Dan yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mempaketkan barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Setelah melakukan pengumpulan dan pengevaluasian bukti terhadap sistem informasi yang berjalan pada perusahaan, dapat disajikan laporan audit sebagai berikut. Yang pertama, internal control. Di internal control ini ada 4 bagian. Yang pertama itu pengendalian sistem dilakukan secara berkala
Yang kedua, sistem yang berjalan saat ini cukup membantu proses penjualan tunai. Yang ketiga, sistem yang berjalan sudah dilakukan menurut standar perusahaan. Yang keempat, preventif kontrol dilakukan jika sistem terjadi masalah dan tindakan secara tepat. Yang kedua itu ada operational control. Di dalam operational control itu, yang pertama ada operational control yang berjalan di perusahaan masih kurang baik disebabkan pengawasan atas otorisasi sistem aplikasi yang digunakan masih kurang. Yang kedua, setiap karyawan harus terlebih dahulu absen pada mesin absen yang sudah disiapkan sebelum masuk kantor. Yang ketiga, setiap karyawan mempunyai tanda pengenal tertera pada kiri baju. Yang keempat, pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing karyawan. Yang kelima, tata letak ruang dan komputer sudah baik dan strategis. Yang terakhir, evaluasi kinerja karyawan dilakukan dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada security control. Security control ini ada 7 poin. Yang pertama itu, setiap karyawan harus memasukkan user ID sebelum menjalankan aplikasi. Yang kedua, program aplikasi yang dijalankan menggunakan program Training and Distribution System version 2.0. Yang ketiga, hanya karyawan tertentu yang dapat mengakses aplikasi yang digunakan. Yang keempat, masih terdapat kekurangan dalam pengamanan sistem aplikasinya. Yang keenam, tidak ada karyawan khusus yang dapat langsung memperbaiki error di program sistem bila terjadi, atau tidak ada karyawan IT. Yang terakhir, pengupdatean data tidak sering dilakukan oleh user karena kurangnya pengawasan dari atasan. Yang keempat ini ada input control. Di input control ini juga ada 4 poin. Yang pertama, penginputan data dilakukan menggunakan keyboarding oleh user. Yang kedua, untuk menginput data dibutuhkan dokumen sumber yang akan disimpan dalam suatu database. Yang ketiga, dalam menginput data sering terjadi double input karena kelalaian user dan kurangnya pengawasan dari atasan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing karyawan. Dan yang kelima ini ada output control. Dalam output control ini ada 4 poin. Yang pertama, output sudah didistribusikan dengan baik kepada mereka yang berhak menerima. Yang kedua, pendistribusian output telah dilakukan secara tepat waktu sehingga dapat tersedia pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, terdapat pemeriksaan output sebelum barang dikirim kepada pelanggan. Dan di poin terakhir, terdapat rangkap output sebagai bukti bahwa barang terkirim dan sudah dibayar. Yang keenam atau yang terakhir itu ada application control. Di application control ini ada 4 poin. Yang pertama, software aplikasi yang digunakan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, software aplikasi juga mendukung dalam pembuatan aplikasi yang lain. Yang ketiga, software aplikasi dapat diupdate jika diperlukan versi yang terbaru. Dan di poin keempat, software aplikasi pada tampilan menu yang belum bisa digunakan sebaiknya diupdate atau bila tidak diperlukan bisa dihilangkan. Nah teman-teman, itu dia materi dari kelompok 5 berjudul Komputer Audit. Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like video ini, kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih.